إلى ربنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم zidna ilma. Dan kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah dari atas. Sudah dari atas ya. Dan dikata setengah mereka itu. Ya, itu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikata setengah mereka itu, dan dikata oleh sebagian mereka itu, bermula dunia itu adalah satu langkah mukmin. Dunia ini satu langkah perjalanan mukmin, hati mukmin, bukan kaki. Hati mukmin itu melangkah dunia cuma satu langkah. Asal satu langkah, udah dunia enggak ada lagi tadi. Itu masalahnya. Maka dikatakan itu satu langkah mukmin, bukan satu langkah orang. Orang yang ada iman kepada Allah, sampai dia imannya kepada Allah, karena dia berhadap kepada Allah itulah, maka dia tidak lagi melihat kepada dunia. Jadi dunia itu ditinggalkannya hanya perjalanan satu langkah. Misalnya dia mau sholat, Allahu Akbar, sebelum takbir dia harus melangkah dulu. Melangkah mana? Menuju berada pada Allah, meninggalkan dunia semua. Kemudian tatkala Allahu Akbar itu ucapan bahasa dari syariat Allah, seakan-akan Allah itu mengajari bahwa hati itu memandang kepada kebesaran Allah yang dinampakkan wujudnya pada sekalian wujud alam. Ke situ pandangannya. Itu mari katakan dunia itu cuma satu langkah orang mukmin. Kalau bisa macam itu baru betul. yakni bahwasanya dilangkahinya dengan zuhud. Aku jangan nengok duniaku lagi. Zuhud dalam hati, jangan hatiku nengok dunia lagi. Gitu dia. Aku mau jumpa berhadap pada Allah saja. Dalam satu ketika, satu detik, tak udah. Nggak ada dunia, walaupun matanya melihat dunia, cuma nggak ada ke dunia. Di dunia itu, di situ Allah menyatakan wujudnya langsung sebagai kezahiran daripada wujudnya yang dinamakan menyatakan tajalli pada sifat kebesarannya. Itulah memandang sifat jalal namanya. Tinggal lagi orang yang sampai atau enggak, jadi masalah. Dan dikata orang bagi Abi Yazid bahwasanya berjalan bahwasanya si Polan berjalan ia di atas air. Ini orang bilang sama Abi Yazid. Maka katanya, kata Abu Yazid, air, dia bertanya. Maka katanya, ikan itu terlebih ajib aku. Ikan itu terlebih mengherankanku, mengagumiku daripada demikian itu. Karena ia, yang ikan adalah pekerjaannya senantiasa dalam air terus.
nggak mati-mati itu lagi. Nah, dan dikata orang baginya lagi, orang bilang sama Abu Yazid bahwasanya sekolah itu berjalan ia di atas angin, bahasa terbang di udara. Maka katanya burung itu terlebih ajib aku, burung itu terlebih mengagumi aku lagi daripada demikian itu, karena ia hal keadaan burung itu memang dia senantiasa terus dia kerjaannya terbang. Maka dikata orang baginya bahwasanya si Polan itu berjalan ia kepada Makkah dan kembali ia daripada harinya juga. Pergi pagi nggak sampai sore udah pulang, kalau dia ke Makkah. Dibilang orang kepada Abu Yazid, katanya apa? Kata Abu Yazid, maka katanya, kata Abu Yazid, iblis itu terlebih ajib aku. Iblis itu lebih mengagumiku lagi daripada demikian itu. Dia berkeliling bumi sekaliannya cuman dalam satu ketika jua. Sedangkan dia itu yaitu dalam laknat Allah Ta'ala. Kok bisa mencari Adam? Keliling bumi, keliling langit, jumpanya. Wah, surga nampaknya. Dan dia nggak bisa masuk. Seketika cuma. Maka dikata orang baginya bahwasanya sebulan itu berjalan ia ke Udah. Kata Murtais radhiyallahu anhu, barang siapa diperolehnya daripada menyalahi hawa nafsunya, niscaya terlebih besar daripada yang berjalan di atas air dan lebih besar daripada di atas berjalan di atas angin. Kalau orang yang tidak lagi dikalahkan oleh hawa nafsunya, itu nilainya lebih hebat daripada orang yang berjalan di atas air dan lebih hebat daripada orang yang bisa terbang di udara. Ketahui olehmu bahwasanya berterlipat perjalanan yang sangat singkat itu terbagi atas tiga bagi. Pertama terlipat, yakni perjalanan sangat cepat segala sifat nafsaniyah dengan segala sifat rohaniah. Macam mana dia meninggalkan sifat nafsu yang menguasai badannya itu, berpindah dengan cepat kepada sifat rohaniah, sifat roh, yang roh itu diatur, diurus oleh Tuhannya, bukan dia diurus oleh nafsu lagi. Macam mana perjalanan yang begitu cepat itu lebih kagum, lebih hebat lagi. Kalau 60 ya, kalau 60. Satu pertama itu satu tingkat, macam mana dia yang selama ini hidupnya diatur, dikuasai oleh nafsu, tiba-tiba berubah dengan cepat, perjalanan sangat singkat, dia itu diatur, dikuasai oleh Allah. Berarti ini sifat rohani, karena roh itu min amri rabbi. Roh itu adalah sebagian dari urusan Tuhanku. An
16 dari bawah. Ya, itu satu tingkat, satu perjalanan yang sangat cepat. Kalau macam gini orangnya, maka dengan dia dari sifat nafsu menguasai diri langsung kepada ruh. Ruh itu dikuasai, diatur oleh Tuhannya. Dengan dia adalah terlipat, artinya ditinggalkan bumi itu bagi segala kaum yang mempunyai langkah yang kamil dalam kaum dalam alam. Walaupun mereka matanya ke alam, hatinya langsung kepada yang menciptakan alam. Sebab yang bisa berhadap pada alam langsung itu cuma roh, lain belum. Rohani itulah asal. Jumpa? Belum. Kalau apa? Kalau gelap itu bukan lampu di atas apa? Itu lampu di atas. Lampu Pak. Kalau gelap sini bukan. Inilah dia, macam mana mata tuh melihat alam tinggal. Di alam itu ada Allah. Jadi perjalanan batin yang sangat cepat dari alam berpindah kepada Allah, itulah yang selama ini kita istilah yang dikuasai nafsu. Sementara nafsu itu inginnya berhadap kepada alam bendawi. Sementara ruh dia inginnya berhadap kepada Allah. Oh bisa begitu cepat perjalanan. Itulah perjalanan yang sangat cepat. Dan yang kedua, ini perjalanan sangat cepat juga. Terlipat artinya dia berjalan sangat cepat, meninggalkan segala sifat alam, akuan alam dengan segala sifat Rahman. Karena Allah itu menyatakan sifat Rahmannya terjahir pada alam. Rahman itu terjahir pada alam. Keterangannya mana? Di alam manusia hidup. Dalam hidup itu manusia dikasih rezeki. Tempat rezekinya di alam, di bumi. Ada pohon, ada tanah, ada hewan, ada air, ada udara, bisa bertempat tinggal, bisa berbuat rumah, bisa berusaha. Rahman jahir. Bisa dia kaya. Dan yang terkhusus pada manusia, di badan orang itu ada gambaran Rahman. Mana gambar Rahman? Khuliqa Adamu min suratir Rahman. Diciptakan Adam itu sebagai bentuk citra Allah yang bernama Rahman. Allah punya kudrat, manusia punya kudrat. Itu gambaran daripada Rahman. Bukan manusia yang punya kudrat, tapi kejairan Rahman tadi. Kejairan Allah yang punya sifat Rahman. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, manusia pun ada kehendak. Artinya kehendak iradat Allah itu terjahir pada kehendak hati manusia. Allah punya sifat ilmu, dijahirkan kepada manusia. Manusia menerima liputan ilmu ini. Dengan liputan ilmu Allah itu dia tahu mengetahui sesuatu. Allah hidup, manusia. Kalau masih Rahman itu mau menunjukkan sifatnya, disampaikan oleh Allah satu urusan dari dia, ya niru. Makanya dia katakan manusia itu hidup. Dengan ada roh inilah jahir hak ketuhanan. Allah itu mendengar, ada pada telinga mendengar. Kejahiran daripada sifat Rahman. Allah itu melihat pada manusia, dijahirkan pada mata melihat. Itu kejahiran sifat Rahman.
Allah berkata-kata berfirman, jahillah pada manusia perkataan-perkataan firman itu lurus. Ada suara. Nah, itu. Jadi apakah manusia punya sifat ini secara khusus dia punya sendiri? Sebenarnya kalau dihubungkan dengan Tuhan tidak. Itu ada kejahilan sifat Tuhan yang bernama kabar. Artinya ini dapat dicapai, diterima oleh orang kafir dan orang mukmin. Tapi kalau sifat rahim, pengenalan khusus kepada ketuhanan, itu khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang sampai derajatnya kepada derajat mukmin. Ingat, saya ulang lagi, sampai derajatnya kepada derajat mukmin, bukan fasik, bukan zalim. Nah, udah paham ya? Kalau fasik nggak bisa, zalim nggak bisa juga, kufur apalagi. Jadi orang menerima itu adalah mukmin, menerima rahasia ketuhanan itu, itulah mukmin yang sebenarnya. Cuma lagi masalahnya dia sampai mana bertingkat-tingkat. Ada yang lebih paham, ada hanya sekedar menerima, ada yang pahamnya sedikit, ada yang lebih dalam. Itu pokoknya mukmin. Fasik tuh kayak apa? Islam yang mau bikin dosa. Dia Islam tapi Orang Islam tapi bikin dosa. Itu maka dalam haji al-fusuq. Wal fusuqu ismun jami'un li kulli kharijin an ta'atillahi azza wa jalla. Yang dikatakan busuk itu orang fasik, yaitu setiap yang keluar dari mentaati Allah. Kalau Imam Ghazali membagi lagi, mentaati Allah itu terbagi dua: taat kepada Allah secara zahir, badan, anggota tubuh, dan taat secara batin, secara hati. Nggak ada dengki, nggak ada ria, nggak ada dendam sama orang, nggak ada sombong, nggak ada sakit hati. Itu jidal nanti. Jangan tidak merasa lebih dari orang, merasa dia yang baik, orang salah semua. Itu fasik. fasik batin. Fasik batin. Nggak jumpa sama Allah ada itu. Kapan aja praktekkanlah, nggak bisa. Nah, terilah, cobalah bermarifat, takkan apa. Tapi kalau dia tahu salah, ya kan, dia memang mau berubah, tapi kadang kan kejeblos lagi. Ya, tatkala itu bagus udah bisa, gitu. tatkala salah, ya turun balik. Gitu. Kayak awalnya kan kadang adalah salah gitu kan, dosa. Tahu nggak salah, mau berubah lah gitu. Tapi nanti tak tak mau kayaknya terbuat juga lagi. Tapi habis itu tobat lagi gitu Ya, terus kadang gitu, apa juga. Cuman ada tekadnya terus untuk memperbaiki diri, tidak terdiam di dalam kesalahan. Nah itu aja, tidak terdiam di dalam kesalahan, ada dia upaya untuk memperbaiki dirinya. Fasik. Kalau di Quran, kalau selama dia fasik, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Waktu dalam keadaan fasik itu nggak dapat petunjuk Allah dia. Kalau udah tobat baru dapat petunjuk. Waktu sedang posisi fasik, dia sedang tidak menerima petunjuk, itu pahamnya. Kalau udah dia taubat, nah, di situ dia menerima petunjuk lagi. Ya memang itulah, yang nggak ada salah cuma Nabi. Ya.
Ini yang kedua. Dan yang ketiga. Dan kedua, terlipat segala sifat duniawiyah dengan segala sifat ukhrawiyah. Udah nih, belum? Gitu ya. Ya, dia dunia. Tapi dunia itu gak ada di hatinya lagi. Gitu juga juga. Dunia memang badannya di dunia, punya harta, punya kerjaan, punya ini dan itu. Tapi dunia itu udah ada lagi tersimpan di hatinya. Yang tersimpannya cuman Allahnya itu aja. Itu maksudnya ini. Dan dengan dia, dengan perjalanan batin macam ini adalah terlipat, adalah dia tidak. Dunia, bumi ditinggalkan begitu cepat bagi segala kaum yang mempunyai langkah yang kamil, mempunyai langkah yang sempurna dalam kaun. Artinya dengan 1 detik dia sudah meninggalkan alam. Dan kepada dan yang kedua, terlipat segala sifat duniawi dengan segala ukhrawiyah, dan ini lipat yang hakiki. Kalau udah hatinya nggak ada lagi dunia, hatinya tentang kehidupan akhirat dan Allahnya. Artinya kehidupan akhirat itu maksudnya gini, ini bukan akhiratnya. Ukhrawiyah itu bukan, ukhrawiyah ini kan umum, bukan hari akhirat kiamatnya itu. Dibangsakan hidup yang bersama dengan Allah nanti di akhirat, gitu maksudnya ukhrawiyah. Dan inilah lipat perjalanan sangat singkat bagi orang yang mempunyai amal yang saleh. Dan yang ketiga, terlipat segala sifat akwaan, segala sifat alam dengan segala sifat rahman. Ini bagi bahasa ini. Dan inilah bagi segala orang yang muqarrabin, daripada segala yang dipilih mereka itu. Kalau udah dapat dia melihat nggak dia lagi, tahunya nggak dia lagi, mendengar nggak dia lagi, itu udah muqarrabin orangnya. Dia udah muqarrabin. Dia dengan Allah itu terus dia berhadap aja. Tinggal lagi sedikitnya, itu di atas dari ini lagi. Itu melatih muqarrabin itu 20 tahun baru bisa. Gak mudah. Kalau ada, harus ada kesungguhan ya. Sebab nanti bukan soal amal yang diperiksa, enggak. Amal itu ada yang diminta supaya berhadap, artinya kepada Allah yang menciptakan amal, menciptakan dirinya, Allah yang memperbuat badannya beramal. Baru ditanya Tuhannya, berhasil apa enggak waktu di dunia. Itu siapa Tuhanmu. Kalau enggak ada dapat Tuhannya, karena ditanya di kuburan, aduh, saya enggak bisa bilang lagi dah. Itu disiksa sampai hari kiamat ya, di kuburan itu. Saya ulangi cerita ya. Ibu Bibah yang tempat pengajian di Binjai. Oh ya. Dia mengunjungi saudara satu. Kakaknya tahapannya waktu itu. Di sebelah ada kakaknya itu ada beberapa kelang dua tempat tidur. Ada orang mau dekat kematian, matanya itu melotot ke atas. Matanya melotot. Tengok ini aja. Tapi karena dia memang mau jemput kakaknya tadi, pulang kakaknya, ya itu tinggalkannya. Kemudian 2-3 hari termimpi. Dimimpikan dia berjalan. Tapi jumpa
orang yang sedang duduk di kuburan. Nah, bukan bertemu di kuburan, nggak ada, duduk tapi di kuburan dia. Sedang duduk gini, dipukul lagi di belakang. Berhamur itu darah ke atas, basah baju, kena tubuh dia tadi, terlungkup, ya kan? Dibangunkan lagi, malaikatnya nggak nampak. Boleh pukul lagi dari depan, terlentang, berhamur lagi, saya pukul, darah mancur. Begitulah berulang-ulang, sampai rasa-rasanya bajunya itu basah semua dengan darah. Basah semua darah baju kuduknya. Gitulah yang nampaknya waktu itu dia tahu ini uak yang dijumpai di rumah sakit yang mata melotot tuh. Tahu ya, kenal ya? Dia itu berjalan ada berapa langkah jumpa sumur yang airnya penuh rata dengan tanah. Berarti airnya memang betul-betul apalah, macam banjir gitu kan. Nah, itulah disiram-siramnya apanya badannya ini yang betah apa tadi darah tadi. Sampai rasa bersih, dah habis darahnya, dia pun terbangun. Tengok, rupanya badannya pun berkeringat saking takutnya. Karena saking takutnya ini disiksa. Dulu bayangkan itu, baru nengok, apalagi ngalami. Kenapa? Mantra bukannya nggak lulus. Siapa Tuhanmu nggak dapatnya? Kalau orang sekarang kebanyakan kan Tuhan itu hanya dengan meyakini Allah ada. Kayak mana caranya? Pokoknya ada. Itu belum selamat ya. Etikat. Iya, etikat aja cuma. Ihsan itu kan kayak diingat Allah. Jadi sholat tuh yang aman tuh ya rasa-rasa dilihat Allah lah. Itu maka kalau yang kayak gitu orangnya muqallid namanya. Muqallid itu tentang Tuhan, artinya cuma ikut-ikutan aja. Nah Tuhan kata orang ada, itu aja iman. Kan itu. Jadi kalau menurut Ibnu Arabi dalam kitab Kifayatul Awan, wal muqallidu kafirun. Orang ikut-ikut kafir. Orang ikut tentang ketuhanan itu bukan masih kafir. Jadi harus menuntut harus betul belajar ya. Gimana Allah tuh mana Allah mana perasaan hamba tuh harus iya harus wajib belajar gitu ya. Maka karena itu belajar ketuhanan ini awaludin, dia permulaan agama supaya apa, sholatnya bisa diterima. Kalau nggak dikaji gimana? Kalau batasan awal bertuhan yang selamat tuh kayak mana? Apakah yang sekedar yakin atau ikut? Kalau untuk etikat udah disusun oleh Imam Abu Asy'ari, Hasan Asy'ari. Cuman etikat enggak salah, sekedar etikat. Tapi selama dia belum bisa mengesahkan apa Allah, tetap syirik. Etikatnya betul, tapi syiriknya belum bisa lepas. Artinya tetap dihukum juga lah ya. Tetap juga. Tapi masih Islam gitu. Iya. Ada can masuk surga juga, tapi dihukum dulu gitu ya. Dihukum dulu. Nah, karena etikatnya nggak salah. Nah, kalau udah mengetikatkan Tuhan itu di atas langit, itu udah fatal salah. Oh, nggak boleh. Bersemayam di atas aras mana di atas langit, itu udah salah betul. Kalau dia bilang aras tuh nggak, dia bersemayam di atas aras. Aras tuh gimana, di mana, pokoknya di aras gitu, betul. Iya, nanti nggak kalau juga dia dibilang atas. Sempat teretikat kita di Allah itu di atas aras, jadi baik. Kalau di bumi nggak ada Tuhan berarti. Nggak ada Tuhan, kan sama dengan menafikan Tuhan. Itu berarti Allah hanya di aras, di bumi nggak ada. Di bumi nggak ada. Itu maka ada orang-orang yang murid itulah ya kan, nggak mungkin, kita nggak usah sama belajar Fatihah itu, tak pernah jumpa itu, tak mungkin, tak akan bisa kalian jumpai Tuhan di dunia.
Kenapa? Tuhan itu bersimpan di atas aras. Baik, kata yang kawan dari belajar dan meninggal ya. Kalau Tuhan di atas aras saja, itu yang menumbuhkan bumi, rumput di bumi itu siapa? Yang menghidupkan makhluk di bumi siapa? Tumbuh dengan sendiri, hidup sendiri, atau ada Tuhannya yang mengatur? Iya. Diam dia. Satu kalimatnya aja nggak terjawabnya. Iya. Menunjukkan etikanya itu salah. Kalau yang dikatakan benar, kemana aja nggak ada sanggahan, artinya nggak ada sangkut dia. Kalau benar tuh mau dihujah kayak manapun pasti inilah. Benar, nggak bisa disalahkan lagi. Itu menunjukkan benar. Disanggah kemanapun pasti nggak. Nggak tumpu dia, nggak nyangkut dia. Wajib. Awaluddin Ma'rifatullah. Kalau enggak dibuat oleh Allah. Pertama rukun iman. Beriman kepada Allah. Rukun Islam bersyahadat, bersaksi kepada Allah. Coba bayangkan pengertian bersaksi itu apa hanya sekedar meyakinkan? Hanya sekedar diucapkan aja gitu. Enggak bisa, itu enggak saksi. Kau nengok, kau saksikan? Enggak, kata orang. Kata orang ya. Pulang kau katanya. Disuruh gitu syahadat, gitu Ya, aku bilang gitu. Pulang kau. Berarti salah. Kau pun enggak bisa bersaksi macam mana pula. Kau diminta sini menjadi saksi, kau sendiri pun enggak menyaksikan. Pulang. Itu maka ada gabungan iman, Islam, ihsan. Gabungan antara iman dan Islam menghasilkan ihsan. Itulah isinya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalau kau nyembah waktu kau sholat, disitulah kau melihatnya. Itu gabungan antara iman dan Islam. Itulah dalil bahwa melihat Allah tuh di dunia. Iya, bukan di dunia. di Kalau akhirat. enggak ka'annaka tarahu, ngapain Nabi ucap gitu? Iya, masa di akhirat awak beribadah. Untuk ini berpanjangan sampai ke akhirat. Iya. Enggak mau dikaji, ya enggak apa-apa. Enggak ada paksaan. Enggak ngaji pun enggak apa-apa. Cuma risiko nanti di akhirat, tanggung sendiri aja lah. Teruskan. Lagi. Oh, ini saya masih ingat ya. Nanti lupa. Sabtu depan kita datang cepat sedikit. Jam 4 itu udah selesai sholat. Berarti sebelum jam 4 udah praktek. Gitu ya. Siap sholat asar, habis tutup kaji. Saya mau pergi ke Pangkalan Susu. Jam 2 bisa lah, ya kan. Supaya bisa jam 4 udah selesai semua. Iya. Asal sholat asar habis juga diupayakan. Orang itu pun tak berapa bulan sekali baru dapat jatah. Oh, yang kemarin. Pak, tolonglah Pak, masuklah kemari. Kapan bisa? Nah, kan kadang kasihan juga ya. Tunggu lah ya, pikir-pikir dulu, tunggu. Cari-cari. Oh, ginilah. Sabtu saya dari sana, malam minggu kita ngaji. Karena orang tuh umumnya kerja TNGL tuh. Nah, jadi kalau nggak malam minggu nggak bisa kumpul. Oh. Nah, malam lain biasa sore ya Bang sana. Asal sore berapa orang lah cuman. Enggak semua bisa. Nggak bisa semua, nggak bisa. Tapi kemauan orang tuh, padahal bapak-bapaknya juga yang meninggal. Tapi dipusakailah rupanya kaji ini sama anak-anaknya. Nah, ada juga generasi yang menuliskan itu. Suka. Kalau kita generasi anak nggak tahu tentang ngaji aja enggak. Hah? Nggak tahu.
Nah, itu kan kajian bapakku. Dianggap Kalau aku nggak lagi- penting. Hah? Nggak dianggap nggak penting. Nggak tahu dia peristiwa yang bakal dihadapinya itu. Iya. Yang pertama informasinya nggak ada sama orang tuh. Cuman ada pertanyaan di kubur. Itu aja cuman. Wasu'alul munkari wan nakiri fil qabri li ahlil haqqi haqqun. Nah, haqqun itu artinya benar. Pertanyaan munkar dan nakir bagi orang yang punya ilmu hakikat sebenarnya, apakah dia memang punya tauhid dengan benar atau tidak, itu akan diuji. Kalau yang lain macam mana menjawab? Ditanya pun nggak bisa jawab, gedebam aja terus langsung. Nah, itulah nggak mau belajar pula. Karena mau belajar, udah tua, hanya udah tutuli, hanya datang. Cuma nolak Pak, kata orang tua tadi, dulu nggak ada kasih gini. Ya Pak, kayak kami nih. Nenek tuh kamu. Iya pula ya, Makanya nggak kamu. nggak ada katanya yang kayak gini nih. Belajar sifat 20, tutup buku pulang. Dihafal ya. Apa bisa Sampai nenek, arwah nenek nih gamuk. Mana tanda asalnya doane baru alam sekaliannya. Baru alam sekalian tuh kayak apa nih? Tahuan. Cuma tahu nenek itu. Rupanya paham baru pun nggak dijelaskan sama guru. Makna baharu itu apa pahamnya? Baru alam sekaliannya. Baru itu macam baru banyak, baru pula. Pengaruhan mesinnya orang baharu, pindah gitu loh pola. Baru itu bahasa lama. Nah, Bahasa orang zaman dulu. Baru itu baharu. Nah, dulu Malaysia tuh Johor Baharu tulisannya. Artinya kita terus merubah, berhadapan dengan peristiwa baru. Ini napas tadi belum ada, ini bernapas baru lagi. Nah, bergerak pun baru, tadi nggak gitu, tanawa sekarang gini. Oh itu ya, teruskan. Mana tadi? kajian baru lagi. Oh, al-atau. Hmm. Wah, ini mandang makhluk nih ya. Al-atau minal khalqi hirmanun. Wal man'u minallahi ta'ala ihsanun. Bermula pemberian yang diterima dari makhluk itu, kalau kita memandang makhluknya, maka itu adalah kita terdinding, terhijab dan tertegah, tak sampai daripada Allah. Manusia ngasih, untung dia yang bantu, untung dia yang nolong. Kalau enggak kiamat lah. Padahal manusia itu perwakilan Allah. Berarti ini sih dua keuntungan. Pertama, orang yang dipilih oleh Allah sebagai wakilnya itu udah pilihan Allah, bukan mudah-mudah Allah memilih. Nah, dipilih oleh Allah, si Fulan itulah wakilku. Ku sampaikan kemurahanku kepada hati si Fulan itu. Maka si Fulan pun bermurah hati, dia pun memberi. Kalau si Fulan ini beriman, dia pandang ini adalah datang dari Allah. Aku hanya penyampai. Bukan merasa aku yang pemurah.
Begitu juga kita berzakat, gitu juga kita berinfak. Nah, gitu ya. Kalau orang-orang yang kaya itu kan, maaf, yang nggak ada imannya, merasa dia orang yang kaya karena banyak mengeluarkan zakatnya. Padahal bukan, dia itu penyalur dari kemurahan Allah. Coba perhatikan doa dalam doa tasbih. Allahumma ja'al badani khazanata arzaqil abdani walisani khazanata qulubi ahli iman. Kalau sering-sering kalau tasbih itu paham itu. Ya Allah, jadikanlah badanku ini sebagai perbendaharaan kepada rezeki badan-badan orang. Jadi nggak heran kalau orang-orang datang makan di rumah kita, nggak usah heran. Kan karena kita baik ya. Bukan, itu memang dibuat oleh Allah begitu. Dan jadikan hatiku ini sebagai perbendaharaan hati orang-orang beriman. Itu nggak bisa juga. Dan salam. Itu memang dari pilih Allah. Jadi syukuri aja. Untung aku yang dipilih oleh Allah. Sebagai wakilnya. Berarti aku itu udah kena pilih sama Tuhan pilih. Ya Allah nggak peduli. Aku nggak milih itu. Aku pilih si aja. Berarti bersyukur juga Pak. Iya, kita dipilih oleh Allah sebagai perwakilannya. Bukan hanya zahirnya aja Pak, tapi batinnya pun Itu tadi. pemberian Allah juga tuh kan. Iya. Istilahnya kehendak dia mau ringan dia mau memberi itu anugerah Allah juga tuh kan. Iya, itu tadi. Bukan karena kitanya baik gitu ya. Bukan kitanya baik. Bukan kita baik. Memang kemurahan Allah itu dijalankan kepada hati si A. Maka si hati si A pun ya maulah membantu kan gitu. Berarti dia udah dipakai oleh Allah untuk kejayaan sifat pemurahnya. Berarti tatkala pemurah dia bersama Allah tuh. Kalau mati dia matinya jumpa dengan Allah, cuman di pemurahnya, bukan di amalnya lagi. Aku nggak pandang amalmu, hatimu dengan aku waktu itu. Bukan di sedekahnya. Bukan di sedekah. Aku nggak mandang sedekahmu. Hati pemurahmu itu hatimu bersama aku. Soal banyak sikit itu bukan ukuran tuh. Supaya kita memahami yang sikit-sikit ini kan ya nampaknya macam sepele. Hah? Tapi itulah menentukan. Jadi yang sekecil-kecil inilah kita pahami. Oh, bukan aku. Ya, begitulah. Macam saya dikabarkan orang tatkala rumah kita didengar itu. Bukan orang nggak punya rumah. Dikabarkan orang sampai ke Ustaznya dari Lubis. Ustaz dari Lubis mengabarkan kepada ibu ini. Saya nggak ngabar-kabari. Biar aja nggak punya rumahnya rencana. Di mana aku tinggal situ lagi. Kan dulu aku nyewa di Inggris sebentar. Rumah kecil. Nggak punya rumah ya. Udah ditelepon saya. Ustaz katanya, nanti minggu depan ngaji ya. Ya. Berapa sekali ngasih pertama? 50 juta. Pertama ngasih. Hah? Oh, Gak ada minta-minta. Gak ada minta. Aku nggak bilang. Biar kesanku itu jangan tahu orang. Cobalah tutupi. Langsung ditunjukkan. Langsung. Jalan sabar aja. Orang bercak di jendela waktu.
Ini rumah sedang berada dalam masalah yang baik. Ya, nggak masalah. Tapi bantuan dari lain. Kita teruskan ya. Dan kata Syekh, mana? Belum. Mulai Bermula. bermula Bermula diberi daripada makhluk bagimu itu. Kalau kita pandang makhluknya yang memberi, itu adalah dinding penutup hijab atas sebenar-benarnya hijab. Karena di dalam memandang orang yang memberi, makhluk yang memberi, daripada penglihatmu, ada bagian lain daripada Allah Ta'ala. Nah, kan? Kita terpandang orangnya, bukan terpandang Allahnya. Kalau Allah itu yang memberi Allah, orang ini sebagai perantara, perwakilan Allah. Coba biasakan macam itu. Sikit dikasih orang, langsung tembak, dia perwakilan Allah. Bukan mesti banyak. Jadi kita nggak jadi terhamba sama yang ngasih tadi baratnya tukang budi atau apa gitu iya. kan. Dan supaya juga terdidik pada orang memberi, ini dari Allah, udah habis. Di dalam Al-Quran ada disebutkan wanut imukum liwajhillahi la nuridu minkum syukura wala jazaa wala syukura. Ini kami berikan kepadamu makan, kami enggak minta balas dan enggak minta ucapan terima kasih. Cuman paling-paling antara adab manusianya kepada memberi. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sekedar menjalankan adab. Supaya menjalankan, supaya beradab. Tapi kalau dari si pemberi memang tulus. Berarti mengharapkan terima kasih nggak boleh? Enggak boleh juga. Cuma paling-paling adab yang menerima itu. Macam orang menerima zakat. Barakallahu ma fi ma a'taita, itu adab. Jangan terima bawa pulang terus. Lah iki uang piye iki? Enggak, ini adab. Nah, kan ada orang gitu. Jadi itulah maka peraturan syariat. Kalau minta doa termasuk juga. Mana? Kita ngasih anak yatim, doakan ya. Tapi kan kita ngasih itu nih supaya didoakan. Akhirnya kan nggak ikhlas tuh. Lillahi ta'ala aja. Mau didoakan mau nggak? Itu enggak, biar Allah yang doakan gitu kan. Iya. Artinya nggak ikhlas nih kan. Iya, betul itu. Banyak gitu Pak. Banyak. Mengundang banyak. supaya doakan ya, karena kan doa anak yatim ini. Tapi kan di balik situ tuh setan tadi Iya. ngecoh kita. Ada jaza awal syukurannya nggak masuk lagi. Boleh juga ya. Dah habis aja. Ini 60 sampai 2 kemari. Pindah ada buku mana lah pindah kemari, nggak tahu lagi. 60.